أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang terutama marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul beribadah bersama dalam sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita yang pernah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi pembawa sinar Islam ke Indonesia dan seluruh dunia. Karena beliaulah kita saat ini bisa menikmati nikmatnya menjadi seorang muslim. Maka kita bersama salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan hanya beliaulah Nabiullah Muhammad yang akan memberikan kita syafaat di dunia dan dunia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Khatib di sini senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan juga pada para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal abadi adalah pada di akhirat kelak. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dari sekarang bekal yang akan kita bawa nanti menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan kita, bukan harta benda kita, dan juga bukan pangkat derajat kita yang ada di dunia ini. Akan tetapi yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa takwa? Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini marilah ini sebagai momentum bagi kita semua untuk mawas diri, mengingat diri bahwasanya kita tidak akan lama hidup di dunia ini dan hanya ketakwaanlah yang akan menjadi bukan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman yang semakin maju ini, teknologi informasi sangat mudah kita dapatkan. Sekarang eranya di mana handphone pintar atau HP itu ada di semua tempat. Semua generasi menggunakan handphone. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan dapat dengan mudah kita baca, tidak seperti dahulu yang harus menggunakan koran ataupun surat kabar yang lainnya. Sosial media menjadi hal yang sangat lumrah di era modern ini. Akan tetapi kemajuan teknologi ini haruslah dibarengi dengan etika dalam kita melakukan komunikasi. Saat ini berbagai informasi dapat kita dapatkan, entah itu informasi yang benar ataupun informasi yang salah. Maka etikalah yang harus kita gunakan agar bisa menyaring ataupun filter informasi-informasi tersebut agar tidak membuat sebuah perselisihan ataupun perpecahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Melalui materi khutbah Jumat kali ini, khotib mengajak kita semua untuk senantiasa beramal dengan yang baik dalam wujud perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Islam sangat memperhatikan etika berbicara dan berbuat karena menjadi sebagian yang tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Sekarang tangan kita harus berhati-hati dalam kita mengetik ataupun melakukan sebuah komunikasi dengan orang lain menggunakan handphone. Apa yang kita share, apa yang kita bagikan, informasi tersebut haruslah hati-hati. Jangan sampai informasi yang kita berikan kepada orang lain itu menimbulkan perselisihan atau bahkan itu adalah berita yang bohong atau hoax. Itu sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini dapat kita ambil ibrah dari hadis tersebut bahwasanya pentingnya berkata baik dan diam. Rasulullah menyandingkan dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, yang dalam konteks era saat ini adalah berhati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara berkata atau berdiam diri. Setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan. Apakah lebih baik diam ataupun memang harus diucapkan. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, akan tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, dan juga tidak menyakiti orang lain dan senantiasa mendatangkan manfaat. Dia merupakan salah satu cara untuk menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Berapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Maka dua hal ini adalah saling berhubungan antara kita berkata baik, benar, dan juga ketakwaan dan keimanan kita. Yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia yang menang dengan kemenangan yang besar. Dari ayat tersebut, Imam Baydawi menerangkan, menjelaskan bahwasanya dari kata qawlan sadida, yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan yang baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW juga senantiasa berpesan kepada kita dan juga mengingatkan dalam hadisnya yang berbunyi, yang artinya kurang lebih, sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah,
suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya kata-kata ucapan kita yang tidak seharusnya dikeluarkan tanpa kita sadari kita ucapkan. Hal tersebutlah yang bisa menyebabkan orang lain sakit hatinya apabila kita mengucapkan yang sebenarnya menurut kita itu tidak apa-apa. Maka itu dapat membuat kita dari hadis tersebut bisa memasukkan kita dalam neraka ataupun ke dalam surga Allah, tergantung apa yang kita sampaikan. Maka menjadi hadirat, walaupun kita mengetahui kejelekan orang lain, maka tetaplah kita harus menggunakan etika. Etika tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik. Tidak disampaikan di depan umum, lebih baik disampaikan ketika dia sendiri. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya di dalam karangan Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Yang pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama atau orang ahli ilmu. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ilmu tentu akan membawa kita untuk ikut dalam diskusi yang ranahnya adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang baik. Tidak mungkin dalam suatu majelis di situ terdapat keburukan-keburukan atau bahkan menjelekkan orang lain. Jikalau ada seorang ulama atau bahkan di dalam majelis taklim isinya hanyalah mencaci maki, isinya hanya menjelekkan orang lain, menjelekkan saudara sesama muslim, itu bukanlah majelis yang dimaksud dalam ayat ini. Maka Anda tidak akan menjadi cerdas, akan tetapi Anda akan lebih terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka kita harus hati-hati dalam kita memilih ulama, dan juga kita harus benar-benar pandai memilih majelis yang dimana kita akan semakin baik dan juga tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi sudah saya sampaikan. Dan juga yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Masyaallah muslimin, sudah menjadi sebuah kebiasaan di negara kita bahwasanya secara tidak sengaja kita membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan pembicaraan yang sebenarnya itu benar, akan tetapi itu menjelekkan orang lain di dalam forum tersebut. Walaupun itu sebenarnya adalah hal yang lumrah di Indonesia, akan tetapi hal tersebut harus berhati-hati. Jikalau ada seseorang yang mengajak Anda atau Anda sendiri ataupun bahkan orang lain berbicara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hal yang baik seperti menggibah tadi, lebih baik Anda diam atau Anda hanya mendengarkan apa yang orang lain dengarkan. Karena itu adalah salah satu etika kita agar persaudaraan dan juga diri kita tetap bisa dikatakan tadi di ayat Quran tadi bahwasanya apa yang kita katakan secara tidak langsung atau tidak sengaja itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga ataupun ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, di era modern ini tangan kita, lisan kita, pikiran kita harus berhati-hati ketika kita berkomentar di dalam sosial media. Apalagi dengan informasi-informasi yang banyak kita jumpai di sosmed seperti di WhatsApp group ataupun yang lainnya, di mana informasinya mengandung hoax, mengandung perselisihan dan belum tentu kebenarannya. Itu adalah kita memiliki etika untuk bertabayun atau melakukan koreksi. Apakah informasi tersebut benar, ataukah informasi tersebut salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela yang muncul akibat berbicara. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzahu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Yang artinya kurang lebih,
Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Masyaallah muslimin, yang terakhir adalah kita senantiasa berkembang introspeksi diri kita. Perbedaan adalah sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperbolehkan adalah kita berselisih atas nama perbedaan tersebut. Perbedaan adalah suatu hal yang bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kita, akan tetapi kalau ada oknum ataupun orang yang merasa dirinya lebih unggul daripada golongan lain, itu yang bisa merusak keberagaman tersebut dan akhirnya kita tidak lagi bersatu. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dilindungi lisan kita, tangan kita, seluruh badan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, dan selalu diberikan Allah kemudahan dan beribadah dalam ibadah yang baik, dan juga dalam bekerja, dan niatkan apapun itu adalah ridhoillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah 'ala al-ihsani wa syukru lahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وأنهى عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.